Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Bayangkan sejenak, dunia berada di ambang kehancuran. Langit gelap, bumi penuh kezaliman, dan manusia kehilangan arah. Di tengah kekacauan itu, muncullah sosok yang ditakuti para nabi, Dajjal. Dengan kekuatan ilusi dan tipu dayanya, ia menebar fitnah dan memaksa manusia untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tapi, di saat manusia merasa tidak punya harapan, muncullah seorang utusan yang telah lama dijanjikan. Bukan Nabi Muhammad SAW, melainkan Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya kemudian muncul, mengapa Allah tidak menurunkan Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, untuk menghadapi Dajjal? Kenapa harus Isa, seorang Nabi dari Bani Israel? Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menggambarkan akhir zaman sebagai masa yang penuh dengan fitnah, di mana manusia akan hidup dalam kebingungan. Kebenaran dan kebatilan bercampur, hingga seseorang sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Dunia seolah terbalik. Orang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur. Orang amanah dikhianati, dan pengkhianat dipercaya. Pada masa itu, teknologi canggih mungkin sudah menguasai hidup manusia, tetapi nilai moral dan spiritual mereka sangat terpuruk. Umat manusia semakin jauh dari agama. Dalam kondisi seperti inilah, fitnah Dajjal akan muncul, dan menjadi ujian terbesar bagi orang-orang yang beriman. Fitnah Dajjal bukan hal baru. Semua nabi sejak Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan umatnya tentang makhluk ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal, dan aku adalah nabi yang paling jelas menjelaskan tentangnya. Ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah musuh umat manusia lintas zaman. Namun yang paling menyedihkan adalah, hanya umat Nabi Muhammad SAW lah yang benar-benar akan menghadapi Dajjal secara langsung. Maka betapa besar tanggung jawab dan ujian yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman nanti. Dan siapa yang tidak mempersiapkan diri, bisa jadi akan menjadi pengikut Dajjal tanpa disadari. Dajjal digambarkan sebagai manusia dengan satu mata, seperti buah anggur yang keluar. Matanya yang satu tertutup atau buta, dan pada dahinya tertulis kata, kafir, yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, baik mereka bisa membaca maupun tidak. Ia memiliki rambut keriting, tubuh kekar, dan kulit kemerah-merahan. Namun daya tariknya bukan dari penampilan, melainkan dari tipu daya dan kemampuannya yang luar biasa. Ia mampu menipu orang-orang yang lemah iman dengan memperlihatkan mukjizat palsu. Bahkan bisa menampakkan surga dan neraka menurut versinya sendiri. Maka sangat penting bagi umat Islam untuk mengenal ciri-cirinya agar tidak tertipu oleh penampilannya yang menyesatkan. Dajjal adalah salah satu dari 10 tanda besar kiamat. Artinya, kemunculannya menandai bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Ia tidak akan muncul begitu saja, melainkan setelah serangkaian tanda-tanda kecil yang mendahuluinya, seperti kerusakan moral, perang besar, banyaknya pembunuhan, dan munculnya pemimpin-pemimpin zalim. Dan setelah Dajjal muncul, maka akan segera disusul dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Yakjud dan Makjud, terbitnya matahari dari barat, dan tanda-tanda besar lainnya. Maka, kemunculan Dajjal bukanlah dongeng, melainkan fakta yang akan terjadi, dan semua orang yang beriman harus meyakininya. Siapa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi, para nabi besar yang mendapat cobaan paling berat dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Beliau diutus khusus untuk kaum Bani Israel dan membawa kitab Injil sebagai penyempurna ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa dikenal sebagai pribadi yang lembut, bijak, dan penuh kasih sayang. Ia diberi banyak mukjizat, seperti menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan mengetahui apa yang disimpan orang dalam rumah mereka. Namun meskipun dipenuhi mukjizat, Nabi Isa tetap ditolak oleh sebagian besar kaumnya. Para pemimpin Yahudi saat itu menuduhnya sebagai pendusta dan bahkan berusaha membunuhnya.
Tuduhan itu akhirnya memunculkan kisah penyaliban, yang kemudian Allah luruskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157-158, Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, melainkan diangkat ke langit. Yang disalib adalah seseorang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Ini adalah mukjizat besar dan bukti langsung bahwa Nabi Isa tidak wafat seperti nabi-nabi lainnya, melainkan diselamatkan Allah dan diangkat ke langit secara jasad dan ruh. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kemuliaan Nabi Isa, tetapi juga mengisyaratkan bahwa Nabi Isa masih memiliki tugas yang belum selesai. Maka ia disimpan oleh Allah untuk momen besar di akhir zaman, yaitu menghadapi Dajjal dan menegakkan kebenaran kembali di muka bumi. Mengapa Allah memilih Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan ini sangat dalam. Mengapa tidak Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Nabi terakhir, penutup segala Nabi, dan makhluk paling mulia di sisi Allah? Jawabannya terletak pada peran dan tugas masing-masing Nabi. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau telah menyampaikan risalah Islam secara sempurna, menutup kenabian, dan wafat dalam keadaan agama telah paripurna. Sedangkan Nabi Isa belum menyelesaikan tugasnya. Ia diangkat ke langit dalam keadaan belum wafat, dan misinya untuk meluruskan kekeliruan umat terdahulu belum selesai. Maka turunnya Nabi Isa bukan untuk membawa agama baru atau menggantikan syariat Islam, tapi justru sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap kenabian Muhammad SAW. Ia akan turun sebagai pengikut Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi baru. Hal ini ditegaskan dalam banyak hadis sahih. Ketika Nabi Isa turun kembali ke dunia, ia tidak akan membawa syariat baru. Ia akan sholat di belakang Imam Mahdi, pemimpin kaum muslimin saat itu. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan syariat Islam adalah agama terakhir yang diridhai Allah. Meskipun ia seorang nabi, Isa tidak akan tampil sebagai pemimpin agama secara langsung. Ia justru akan tunduk pada aturan syariat Islam dan menunjukkan kepada umat manusia bahwa kebenaran sejati ada dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi penguat bahwa misi utama Isa bukan untuk membangun kembali Kristen, tetapi untuk menghapus penyimpangan yang terjadi setelah ia diangkat ke langit. Hubungan Dajjal dengan umat terdahulu. Dajjal tidak hanya berkaitan dengan umat akhir zaman, tapi juga sangat dekat hubungannya dengan sejarah umat terdahulu, khususnya Bani Israel. Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa Dajjal berasal dari kalangan manusia, dan kemungkinan besar berasal dari Bani Israel sendiri. Maka, Allah memilih Nabi Isa, yang juga berasal dari Bani Israel, untuk membongkar kebusukan Dajjal dan mematahkan fitnahnya dari dalam. Isa adalah figur yang paling tepat untuk mengakhiri kezaliman Dajjal karena ia dikenal dan dihormati dalam ajaran Yahudi dan Kristen. Maka ketika Isa turun dan menolak Dajjal, banyak dari mereka yang selama ini salah jalan akan tersadar dan kembali kepada kebenaran. Peristiwa ini akan menjadi momen besar dalam sejarah keimanan umat manusia. Lokasi turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam berbagai hadis yang sahih, disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di sebuah menara putih di timur kota Damaskus, Suriah. Beliau akan turun dengan mengenakan pakaian yang basah seolah baru mandi, rambutnya lurus, dan tetesan air jatuh dari kepalanya. Suasana saat itu sangat mencekam, karena Dajjal sudah menyebar fitnah ke seluruh penjuru bumi, dan para kaum mukmin dalam kondisi terdesak. Turunnya Nabi Isa akan menjadi cahaya harapan bagi kaum muslimin. Ia tidak akan turun dalam keadaan kekacauan tanpa tujuan, tetapi langsung menuju misi utama, menghancurkan Dajjal dan menyelamatkan umat manusia dari fitnah terbesar yang pernah ada. Lokasi Damaskus bukan tanpa alasan, kota ini adalah salah satu pusat peradaban Islam terdahulu, dan menjadi simbol bahwa kebenaran akan muncul kembali dari wilayah yang pernah menjadi jantung Islam. Pertemuan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Saat turun ke bumi, Nabi Isa akan langsung bertemu dengan Imam Mahdi dan kaum muslimin yang sedang bersiap melaksanakan sholat.
Imam Mahdi akan mempersilakan Nabi Isa menjadi imam, tetapi Isa menolak, seraya berkata, "Kalian adalah pemimpin umat ini." Maka Nabi Isa akan sholat sebagai makmum di belakang Imam Mahdi. Ini bukan hanya sekadar simbolik, tapi bentuk nyata bahwa Isa datang bukan sebagai nabi baru, tapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Momen ini akan menjadi saksi besar bahwa seluruh risalah langit kini telah disempurnakan dalam Islam. Isa sebagai Nabi Bani Israel tunduk kepada Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman dari umat Muhammad. Dunia akan menyaksikan bagaimana kesatuan umat Islam benar-benar ditegakkan di tengah kehancuran zaman. Strategi Dajjal menyesatkan umat. Dajjal memiliki strategi yang luar biasa canggih dalam menyesatkan manusia. Ia datang membawa teknologi atau kemampuan yang melebihi akal manusia biasa. Ia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, memberi makan kepada yang lapar, bahkan menghidupkan orang mati, semua dalam pandangan mata. Tapi semua itu hanya ilusi, tipu daya yang Allah izinkan sebagai ujian terbesar. Dengan kemampuan itu, Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ia akan membagi bumi ke dalam dua kubu, pengikutnya hidup dalam kemewahan, dan yang menolak akan disiksa dan dilaparkan. Maka tidak mengherankan jika banyak manusia, bahkan yang tadinya beriman, akhirnya memilih tunduk karena takut dan tidak sabar menghadapi ujian. Disinilah pentingnya peran Nabi Isa, bukan hanya membunuh Dajjal, tapi menyelamatkan manusia dari tipu daya tersebut. Bagaimana cara Nabi Isa mengalahkan Dajjal? Setelah berkumpul dengan kaum muslimin, Nabi Isa akan memimpin mereka keluar untuk mencari Dajjal. Menurut banyak riwayat, Dajjal saat itu sedang menuju Baitul Maqdis, dan Isa bersama kaum muslimin akan mengejarnya hingga sampai ke sebuah tempat bernama Bab Lut di wilayah Palestina. Disinilah pertempuran terakhir terjadi. Nabi Isa tidak membunuh Dajjal dengan pedang atau senjata modern. Cukup dengan tiupan nafas atau pancaran pandangannya, Dajjal akan meleleh seperti garam yang larut dalam air. Ini menunjukkan bahwa kebatilan Dajjal selama ini hanyalah ilusi belaka. Ketika cahaya kebenaran dari seorang Nabi Allah datang, seluruh tipu dayanya hancur lebur tanpa perlu kekuatan fisik. Dunia akan menyaksikan bahwa semua kehebatannya tidak ada apa-apanya di hadapan utusan Allah yang sebenarnya. Kematian Dajjal, akhir dari fitnah terbesar. Kematian Dajjal di tangan Nabi Isa bukan sekadar akhir dari seorang individu jahat, tapi merupakan simbol berakhirnya era kebohongan, tipu daya, dan penyimpangan akidah. Setelah Dajjal mati, dunia akan mulai kembali kepada cahaya iman. Orang-orang yang sebelumnya terperdaya mulai sadar, dan mereka yang bertahan dengan keimanan akan mendapatkan ketenangan dan kemuliaan. Kematian Dajjal adalah tanda kemenangan iman atas kekufuran, kebenaran atas kebohongan. Dan kemenangan ini tidak diraih oleh teknologi atau kekuatan militer, melainkan oleh cahaya wahyu dan kehadiran seorang Nabi Allah yang benar. Maka turunnya Nabi Isa menjadi sangat penting, karena hanya dialah yang ditakdirkan untuk mematahkan fitnah ini dengan izin Allah. Era keemasan setelah kematian Dajjal. Setelah Dajjal dibunuh, dunia akan memasuki masa kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada peperangan, dan tidak ada fitnah besar. Isa akan memimpin dunia dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Semua umat manusia akan kembali pada nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan yang luhur. Umat Islam akan menjadi satu kekuatan yang disegani, dan Islam akan tersebar hingga ke pelosok bumi. Bahkan, Nabi Isa akan menghancurkan salib dan membunuh babi, dua simbol yang selama ini menjadi pusat penyimpangan akidah umat Nasrani. Ia akan menghapus jizyah karena semua manusia telah masuk Islam dan tunduk pada satu agama yang benar. Dunia akan dipenuhi berkah, sampai-sampai anak kecil bermain dengan binatang buas tanpa rasa takut. Inilah masa keemasan yang telah dijanjikan. Turunnya Nabi Isa sebagai penguat keimanan. Bagi orang-orang yang masih memiliki sedikit iman, turunnya Nabi Isa menjadi bukti nyata janji Allah. Selama ini mereka hanya mendengar kisah tentang Nabi Isa dan Dajjal dari Al-Quran dan hadis.
Tapi ketika semua itu benar-benar terjadi, hati mereka akan dipenuhi rasa haru dan takjub. Mereka akan berkata, inilah yang pernah dikabarkan Nabi Muhammad SAW kepada kami. Kejadian demi kejadian yang sesuai dengan nubuat akan menguatkan keimanan umat Islam. Mereka tidak lagi ragu terhadap kebenaran agama mereka, karena semua yang dijanjikan kini terbukti di depan mata. Maka turunnya Nabi Isa bukan hanya tentang membunuh Dajjal, tapi juga membangkitkan kembali semangat dan iman umat yang nyaris padam. Peran Nabi Isa dalam meluruskan kesalahpahaman umat Nasrani. Selama berabad-abad, umat Nasrani percaya bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Mereka meyakini bahwa Isa disalib untuk menebus dosa umat manusia. Namun semua keyakinan ini akan dipatahkan ketika Isa sendiri kembali dan menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah, seorang nabi, bukan Tuhan. Isa akan menghapus semua kesesatan ini dengan tutur kata yang lembut, tapi tegas. Ia akan meluruskan kembali ajaran-ajaran Injil yang telah diubah oleh tangan manusia. Banyak dari kalangan Nasrani yang kemudian akan masuk Islam, karena menyadari bahwa mereka telah menyembah manusia selama ini. Peristiwa ini menjadi kebangkitan spiritual besar-besaran yang menggetarkan dunia. Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW yang kembali? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul, dan penting untuk kita renungkan. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tugasnya telah selesai dan sempurna. Risalahnya telah diturunkan secara lengkap dalam Al-Quran dan dijaga Allah sampai hari kiamat. Beliau tidak perlu kembali karena tidak ada satupun tugas yang tertunda. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Ia belum wafat, belum menyelesaikan misinya, dan masih memiliki tanggung jawab untuk meluruskan kesesatan yang mengatasnamakan dirinya. Maka Allah memilih Nabi Isa untuk turun kembali ke bumi, sebagai bagian dari janjinya yang belum dituntaskan. Ini bukan soal keutamaan, karena Nabi Muhammad SAW tetaplah makhluk paling mulia di sisi Allah, tetapi ini adalah soal peran dan waktu yang telah ditentukan Allah. Nabi Isa sebagai simbol penyatuan akhir zaman. Dengan kehadiran Nabi Isa, seluruh perbedaan besar dalam sejarah agama samawi akan disatukan. Ia adalah satu-satunya sosok yang dikenal dalam Islam, Yahudi, dan Nasrani. Maka saat ia muncul dan membela Islam, hal ini menjadi pemersatu tiga peradaban besar dunia. Tidak ada lagi alasan untuk berselisih tentang siapa yang benar, karena sosok yang menjadi perselisihan itu sendiri telah datang dan menjelaskan semuanya. Penyatuan ini akan melahirkan era baru dalam sejarah umat manusia. Dunia akan dikuasai oleh nilai-nilai tauhid, keadilan, dan perdamaian. Tidak ada lagi dominasi kapitalisme, materialisme, atau ideologi sesat yang menghancurkan kemanusiaan. Dunia seolah-olah kembali ke zaman keemasan para nabi, tapi dalam skala global. Berapa lama masa pemerintahan Nabi Isa di bumi? Setelah mengalahkan Dajjal, Nabi Isa tidak langsung diangkat kembali ke langit atau diwafatkan. Menurut beberapa riwayat yang sahih, beliau akan hidup dan memimpin umat manusia selama 40 tahun. Masa ini menjadi salah satu masa paling penuh berkah dalam sejarah bumi. Hujan akan turun secara teratur, bumi mengeluarkan hasilnya dengan sangat subur, dan tidak ada lagi kebencian antar manusia. Dalam masa 40 tahun itu, Nabi Isa bukan hanya menjadi pemimpin agama, tapi juga pemimpin politik yang adil dan bijaksana. Ia mengatur pemerintahan dengan syariat Islam, menghapus segala bentuk penindasan, dan mendamaikan seluruh umat manusia. Orang-orang akan hidup dalam kedamaian, bahkan binatang buas tidak lagi saling memangsa. Dunia seolah disembuhkan dari luka panjang akibat fitnah Dajjal, Nabi Isa dan penghapusan salib serta daging babi. Salah satu tugas khusus Nabi Isa saat kembali ke bumi adalah menghancurkan semua bentuk penyimpangan dalam agama yang mengatasnamakan dirinya. Ia akan menghancurkan salib atau simbol yang telah dipakai sebagai lambang ketuhanan palsu atas dirinya. Ini adalah bentuk penolakan langsung dari Nabi Isa terhadap tuduhan bahwa ia adalah Tuhan atau anak Tuhan.
Ia juga akan memusnahkan babi dan menghapus semua praktik keharaman yang telah dilegalkan oleh umat sebelumnya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau tidak hanya menyuruh manusia meninggalkannya, tapi langsung menghancurkan simbol-simbol tersebut dari muka bumi. Ini adalah langkah tegas untuk mengembalikan manusia kepada fitrah agama yang murni dan lurus. Berapa lama masa pemerintahan Nabi Isa di bumi? Setelah mengalahkan Dajjal, Nabi Isa tidak langsung diangkat kembali ke langit atau diwafatkan. Menurut beberapa riwayat yang sahih, beliau akan hidup dan memimpin umat manusia selama 40 tahun. Masa ini menjadi salah satu masa paling penuh berkah dalam sejarah bumi. Hujan akan turun secara teratur, bumi mengeluarkan hasilnya dengan sangat subur, dan tidak ada lagi kebencian antar manusia. Dalam masa 40 tahun itu, Nabi Isa bukan hanya menjadi pemimpin agama, tapi juga pemimpin politik yang adil dan bijaksana. Ia mengatur pemerintahan dengan syariat Islam, menghapus segala bentuk penindasan, dan mendamaikan seluruh umat manusia. Orang-orang akan hidup dalam kedamaian, bahkan binatang buas tidak lagi saling memangsa. Dunia seolah disembuhkan dari luka panjang akibat fitnah Dajjal, Nabi Isa dan penghapusan salib serta daging babi. Salah satu tugas khusus Nabi Isa saat kembali ke bumi adalah menghancurkan semua bentuk penyimpangan dalam agama yang mengatasnamakan dirinya. Ia akan menghancurkan salib, simbol yang telah dipakai sebagai lambang ketuhanan palsu atas dirinya. Ini adalah bentuk penolakan langsung dari Nabi Isa terhadap tuduhan bahwa ia adalah Tuhan atau anak Tuhan. Ia juga akan memusnahkan babi dan menghapus semua praktik keharaman yang telah dilegalkan oleh umat sebelumnya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau tidak hanya menyuruh manusia meninggalkannya, tapi langsung menghancurkan simbol-simbol tersebut dari muka bumi. Ini adalah langkah tegas untuk mengembalikan manusia kepada fitrah agama yang murni dan lurus. Kehidupan ekonomi di era Nabi Isa. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, dunia akan mengalami kelimpahan rezeki yang luar biasa. Tanaman tumbuh subur, hujan turun dengan cukup, dan hasil bumi melimpah. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang memberikan sedekah tidak akan menemukan siapapun yang mau menerimanya, karena semua orang telah kaya dan merasa cukup. Bumi akan seperti diberkahi kembali, seakan membuka kembali gudang rezekinya setelah sekian lama tertutup akibat kezaliman manusia. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kelaparan, dan tidak ada lagi ketimpangan sosial. Semua itu terjadi karena hukum-hukum Allah ditegakkan secara sempurna, dan pemimpinnya adalah seorang nabi yang langsung mendapat bimbingan dari langit. Setelah Dajjal dikalahkan dan kedamaian dunia ditegakkan, dakwah Islam akan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru bumi. Tidak ada lagi penghalang untuk menyampaikan kebenaran, karena semua kekuatan kebatilan telah dihancurkan. Nabi Isa menjadi tokoh sentral yang membuka mata dunia, terutama kepada umat Nasrani dan Yahudi yang telah lama menyimpang. Orang-orang yang dulunya menolak Islam karena propaganda dan fitnah Dajjal kini akan datang berbondong-bondong masuk Islam. Tidak sedikit pula dari mereka yang sebelumnya menjadi musuh besar Islam kini menjadi pembelanya. Agama yang tadinya dianggap asing, kini menjadi sumber cahaya bagi dunia. Inilah makna kemenangan Islam yang sejati, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, keadilan, dan cahaya iman. Setelah menyelesaikan tugasnya, Nabi Isa alaihi salam pun akan wafat sebagai manusia biasa. Beliau tidak akan diangkat kembali ke langit seperti sebelumnya, melainkan dimakamkan di bumi sebagai penghormatan kepada tugas sucinya. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau akan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW di Raudhah Masjid Nabawi, Madinah. Pemakaman ini menjadi simbol bahwa meski Nabi Isa adalah nabi besar dari Bani Israel, ia wafat dalam keadaan mengikuti syariat Muhammad SAW. Ini adalah penutup yang sangat indah dari perjalanan panjang seorang nabi yang penuh ujian, dari sejak kelahirannya tanpa ayah, dituduh pendusta, diangkat ke langit, lalu diturunkan kembali untuk menyelesaikan misi terakhirnya, membunuh Dajjal dan menyatukan umat manusia. Dengan kembalinya Nabi Isa ke bumi dan hidup sebagai manusia biasa, yang makan, tidur, beribadah, dan akhirnya wafat,
maka lenyaplah seluruh dalih yang menjadikannya sebagai Tuhan. Selama berabad-abad, umat Nasrani meyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Namun ketika mereka melihat Isa turun, menjalankan syariat Islam, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia biasa, keyakinan itu pun hancur seketika. Ini adalah pelurusan akidah yang paling besar dalam sejarah umat manusia. Nabi Isa sendiri yang membantah pengkultusan terhadap dirinya. Ia tidak naik ke langit sebagai Tuhan, tidak turun sebagai Tuhan, dan tidak wafat sebagai Tuhan. Ia adalah hamba Allah, utusannya, yang menjalankan tugasnya sesuai takdir. Maka tidak ada lagi ruang bagi kekeliruan keyakinan, semuanya telah dijelaskan dengan terang oleh pemilik kisah itu sendiri. Setelah semua fitnah sirna dan keimanan kembali tegak, umat manusia hidup dalam satu agama yang benar, Islam. Tauhid kembali menjadi napas bumi. Tak ada lagi gereja, sinagoga, atau kuil yang menyekutukan Allah, karena semua telah dibersihkan oleh Nabi Isa. Yang ada hanyalah masjid-masjid yang berdiri megah sebagai tempat menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan tauhid bukanlah kemenangan yang memaksakan keyakinan, tapi karena semua manusia menyaksikan kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Kebenaran yang dulu hanya bisa mereka dengar dari kitab dan para ulama, kini mereka saksikan lewat tindakan dan kehadiran Nabi pilihan. Inilah janji Allah yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa Islam akan menang dan menundukkan seluruh agama, walaupun orang-orang kafir membencinya. Kisah turunnya Nabi Isa dan pembunuhan Dajjal bukan hanya cerita masa depan, tapi juga peringatan keras bagi kita sekarang. Bahwa fitnah Dajjal itu sudah mulai terasa sejak hari ini, lewat tipu daya media, teknologi, budaya, dan godaan dunia. Kita sedang berjalan di lorong fitnah itu, hanya saja belum sampai puncaknya. Maka umat Islam harus menyiapkan diri sejak sekarang, dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Jangan tunggu sampai Isa datang untuk beriman. Jangan tunggu sampai Dajjal muncul baru kita bertaubat. Karena ketika itu tiba, ujian akan sangat berat. Hanya mereka yang sudah kuat iman dan hatinya yang akan selamat. Maka persiapkanlah dari sekarang, dan ambillah pelajaran besar dari kisah ini bahwa Allah telah merancang segala sesuatu dengan penuh hikmah. Kembali kita tegaskan, bukan karena Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW, tetapi karena ini adalah rencana Allah yang sempurna. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, pemilik risalah yang sempurna, dan sosok paling mulia di seluruh alam. Tugas beliau telah selesai di dunia. Justru karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka yang kembali bukanlah beliau, agar umat ini belajar bahwa risalah telah lengkap dan tidak memerlukan tambahan baru. Sedangkan Nabi Isa belum wafat dan masih memiliki tanggung jawab yang belum ditunaikan. Ia perlu kembali untuk membenarkan bahwa dirinya bukan Tuhan, menyelesaikan misi akhir zaman, dan memimpin dunia dalam syariat Islam. Ini adalah bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah yang luar biasa, dan kita sebagai hambanya hanya bisa tunduk dan mengambil hikmah darinya. Akhir dari sebuah perjalanan akhir zaman. Setelah Nabi Isa wafat, dan setelah dunia mengalami masa damai dan kemuliaan selama bertahun-tahun, fitnah kembali perlahan muncul. Dunia kembali menuju kehancuran, hingga akhirnya datanglah kiamat besar. Tapi kisah ini adalah salah satu fase terpenting dalam rangkaian akhir zaman, bahwa sebelum kehancuran total, Allah masih memberi kesempatan bagi manusia untuk kembali kepadanya lewat kehadiran sosok Nabi yang agung. Dan semua ini menjadi pelajaran bahwa kebenaran pasti menang, meski harus melewati badai fitnah yang begitu besar. Turunnya Nabi Isa adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Dan dengan kisah ini, kita semua diingatkan untuk terus menjaga iman, mempersiapkan diri, dan senantiasa berdoa agar termasuk dalam golongan yang selamat saat fitnah Dajjal datang. Semoga kisah ini bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi menggetarkan hati kita untuk makin dekat kepada Allah. Ingatlah, akhir zaman itu nyata, Dajjal itu nyata, dan Nabi Isa akan turun dengan izin Allah. Dan hanya mereka yang menjaga imannya sejak sekarang yang akan selamat.
Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.